Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Di edisi spesial selama Ramadan ini, kita akan ngebahas tentang puasa dan manfaatnya untuk kesehatan. Halo teman sehat, kembali lagi bersama saya, semoga tidak bosan, Ishraf. Nah, pada episode sebelumnya kita udah ngebahas nih tentang uniknya kurma dan buah untuk berbuka. Di episode kali ini, kita akan ngebahas terkait cara sehat makan malam selama Ramadan ini nih. Episode kali ini tentu saya nggak sendirian. Seperti biasa kita ditemani oleh narasumber kita yang spesial. Beliau merupakan guru besar Ilmu Gizi FEMA IPB University dan juga merupakan Ketua Pergizi Pangan Indonesia, yaitu Prof. Hardinsyah. Selamat datang Prof. Apa kabarnya Prof hari ini? Kabar baik, Alhamdulillah. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah lancar. Terima kasih. Nah Prof, kita akan ngebahas terkait makan malam nih Prof. Jadi ketika kita puasa kan Prof, waktu makan kita itu menjadi lebih sedikit ya Prof, yaitu antara berbuka sampai akhir sahur, yaitu imsyak ya, imsyak. Nah sebenarnya Prof, waktu tepat untuk makan malam itu sebenarnya jam berapa Prof? Jadi pertama prinsipnya aja ya, kalau harus jam sekian lewat sekian menit kayaknya nggak bisa dijawab ya. Tapi prinsipnya pertama, berilah jarak jeda setelah kita berbuka dengan makan malam. Jadi saya tidak anjurkan digabung antara berbuka dengan makan malam. Meskipun sebagian mahasiswa barangkali berpikir itu sangat efisien gitu ya. Termasuk saya pernah gitu Prof. Jadi habis berbuka langsung makan malam. Jadi mungkin ada kondisi tertentu barangkali kalau dalam perjalanan atau apa terpaksa ya, karena ya berbuka di situ juga, makan situ juga, tapi itu bisa dijeda dengan waktu sholat kan. Berbuka, sholat, sholatnya berarti sholat maghrib. Kalau ditambah lagi sholat sunnah warawatib ya itu bisa 15-20 menit ya. Tapi saya sarankan paling nggak dibedakan 30 menit lah. Mulai kan kita mulai berwudu, mulai menuju tempat sholat sunnah, sebelumnya tentunya nggak sholat sunnah ya, karena maghrib, sholat sunnah, berdoa, kemudian balik ke tempat makan ya. Jadi prinsipnya saya anjurkan beri jarak. Saya anjurkan minimum setengah jam atau 30 menit. Untuk apa? Pertama kan tadi kita lapar sekali, sudah diberi dengan berbuka, pasti gula darah kita sudah mulai dipulihkan, stamina kita juga mulai dipulihkan dalam beberapa menit setelah berbuka. Air minum juga sudah masuk untuk pencernaan terhadap, jadi supaya tidak mendadak dia tambah naik lagi gula darahnya. Dan tadinya kan ini kosong. Dia relatif sampai jam 12 siang barangkali menggunakan yang tadi sahur. Setelah itu kan dia sudah ringan kerjanya. Jadi jangan suddenly atau mendadak dipaksa kerja keras. Kalau dipaksa kerja keras kan juga nggak suka kan? Iya, betul. Kak Ishraf ya gitu kira-kira. Berarti pelan-pelan ya, intinya beri jarak minimal. Itu yang pertama kira-kira dari sisi waktu. Dari sisi waktu ya. Berarti bisa nih setelah berbuka, setelah sholat maghrib, kemudian setelah sholat isya atau setelah sholat tarawih ya Prof? Iya, kalau tergantung lagi, kalau memang tadi rasanya kadang-kadang kan kita nggak bisa memastikan orang ini berbuka supaya, tapi anjurannya sebenarnya snack kecil ya, entah itu buah dengan air minum. Tapi kan dalam konteks budaya di Indonesia, 1 mangkok kolak ditambah 1 gelas cendol itu kan udah 300-400 kilokalori ya. Nah, mungkin tuh bisa sebenarnya kita setelah isya bisa. Isya biasanya lanjut dengan sholat sunnah tarawih ya. Jadi bisa itu biasanya selesai jam 9 kan ya. Nah, bisa saja setelah tarawih itu gitu ya, antara jam 9-10, apalagi kita ingin mau belajar, mau baca Quran ya, nanti baru tidur jam 11, jam 12 misalnya gitu ya, jam 9 masih oke ya. Masih oke ya, Bro. Ya tergantung tadi, kalau ternyata waktu berbukanya hanya dapat air putih, nggak ada apa-apa ya. Setelah sholat silakan makan malam. Jadi sangat kondisional ya, nggak bisa dijawab jam 7.30, jam 6.15 nggak.
ya. Ya. Pada prinsipnya tadi ya setelah berbuka beri jeda waktu dulu ya, Prof. Ya. Oke. Sebaiknya berapa porsi nih, Prof? Maksudnya berapa porsi yang kita Ya. makan Lagi-lagi nih tergantung tujuan ya. Kalau tujuan kita tadi akan dikaitkan dengan kebetulan barangkali kita berbadan besar, banyak lemak gitu ya. Lingkar pinggang sudah melar. Nah, kalau itu sekaligus nilai spiritual ibadah puasa mau dikaitkan dengan upaya juga lebih sehat, lingkar pinggang mau kecil. Nah, tentunya bukan seperti halnya makan malam biasa gitu ya. Karena kan tadi kita udah sekitar 300-200 kalori sudah masuk. Karena apalagi kalau tadi disatukan atau didekatkan ya, didekatkan itu tentunya nggak baik gitu ya. Nah, silakan ada makanan pokoknya. Kalau misalnya biasanya 1 piring, kalau mau jadi 3/4 piring silakan, mau juga 1 piring silakan. Ada lauk pauknya, biasanya 2 potong silakan, biasanya 1 potong ya silakan. Artinya pertama memang pada kebiasaan yang baik itu tetap nggak masalah ya. Jadi ada makanan pokok, lauk pauk, ada sayurnya 1 mangkok, ada buah nanti atau buahnya tadi sudah ketika berbuka ya nggak perlu lagi, atau nanti sebelum tidur, sebelum gosok gigi mau makan buah lagi silakan. Tidak harus saat makan malam tuh semua disantap. Iya. Tapi Apalagi biasanya kalau orang Indonesia kayak makan siangnya tidak makan siang, jadi pas makan malam ada istilah kayak dendam. Iya. Jadi udah makan habis-habisan. Ya sebaiknya sih kan salah satu tujuan puasa mengendalikan emosi ya. Jadi kalau orang makannya dendam di bulan puasa berarti emosinya belum terkendali ya. Emosinya belum terkendali. Jadi disesuaikan ya, Prof. Iya. Kemudian Prof, untuk kelompok pangannya sendiri, Prof, kalau misalnya makan malam di bulan Ramadan ini, apakah ada perbedaan misalnya yang perlu ditambahkan yaitu karbohidratnya, apakah lauk pauk, ataukah yang perlu lebih ditingkatkan lagi yaitu cairan atau air minumnya, Prof? Ya, pertama lagi-lagi tadi tergantung kondisi tubuh ya. Kalau normal-normal saja tidak dikaitkan dengan upaya kesehatan, pengendalian berat badan, pengendalian lingkar pinggang, pengendalian kolesterol, ya nggak apa-apa, tetap ada makanan pokoknya. Mau tadi berbasis nasi, mau nasi uduk, kangen barangkali nasi uduk sudah puasa. Kan biasanya nasi uduk pagi-pagi. Iya. Mau barangkali kangen sama ada mie ya. Mie goreng salah satu favorit saya ya, tapi pakai sayur dan telur gitu kan. Kemudian barangkali juga kadang-kadang kangen ya, ingin ada roti berserat gitu, serah ya. Tapi intinya ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada sayur, kemudian buah bisa dipisah. Minum, karena bagaimanapun kita kan tadi berbuka minum, tapi kan waktu kita minum ini hanya terbatas. Dari berbuka sampai tidur, nanti bangun sahur tinggal the last kesempatan akhir. Jadi minum itu sebaiknya memang makan malam tidak minum yang manis ya. Karena kita berharap dari karbohidrat kompleks saat makan malam tadi. Karena yang manis kan tadi sudah. Ya udah tadi pada saat berbuka. Berbuka ya. Nah, yang penting lagi tentunya kembali anjuran di pedoman gizi seimbang Kementerian Kesehatan juga, nilai spiritual kita juga. Jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah makan. Pesan pertama ya di gizi seimbang. Ya. Pesannya peraturan Menteri Kesehatan kan begitu. Pesan nilai spiritual kan juga begitu. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Satu lagi, jangan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru. Terburu-buru. Jadi, ya. Biasanya kan lapar banget. Ya. Udah terburu-buru tuh, Bro. Nah, itu pernah Bapak lihat ya di suatu kondangan biasanya kan ya. Habis berbuka bersama, habis maghrib ya buru-buru ngambil takut nggak kebagian barangkali ya. Padahal tuan rumah udah menyiapkan sebanyak mungkin ya. Terus jadi makan tergesa-gesa ya, nggak baik buat fisiologi dari organ pencernaan kita. Kemudian Prof, mungkin terakhir nih, tips makan malam yang sehat nih Prof, ala Prof Hardin gimana nih di saat sebelumnya menjalani puasa di bulan Ramadan ini? Ya, makan malam pertama tadi ya mohon diberi jarak antara berbuka dengan makan malam paling tidak 30 menit, setengah jam. Karena gunakanlah itu berarti selama kita
mulai dari wudhu, sholat maghrib, kalau sholat sunnah lagi rawatib, kemudian kembali ke meja makan, siap-siap itu juga sekitar 30 menit ya. Kecuali sholatnya sholat patuk ayamnya cuk 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 cuk, cuk, gitu ya 5 menit selesai. Jadi sebaiknya juga sholatnya kan bukan tergesa-gesa, sehingga yang kedua makan juga jangan tergesa-gesa begitu. Kemudian yang ketiga, selain tadi yang kedua jangan makan tergesa-gesa. Tujuan dari makan malam tadi coba diintrospeksi diri, apakah mau disambil dengan hikmah kesehatan di samping nilai spiritual puasa Ramadan. Kalau iya, apakah saya ingin supaya gula darah saya yang cenderung tinggi, kolesterol saya yang cenderung tinggi, tekanan darah saya yang cenderung tinggi sebelum puasa ini saya ingin kendalikan ya. Ketika bulan Ramadan berarti batasi gula, batasi garam, lemak, makanan-makanan yang goreng-gorengan, yang berminyak ya, yang terlalu manis, yang manis tadi sudah berbuka cukup dengan buah-buahan yang manis. Ya, jadi itu penting. Enggak semua orang, ada orang kurus, dia puasa ingin gemuk, lain lagi caranya. Oh iya. Ya. Wah, kalau perlu habis makan malam makan es krim ya. Setelah makan malam minum susu yang berlemak gitu kan. Jadi karena apa, tujuannya meningkatkan berat badan ya. Kalau tujuannya menurunkan berat badan tentunya beda ya. Kemudian ya pilihlah ya jenis makanan yang terbiasa di perut kita. Jangan sampai kita memilih makanan yang nggak biasa, belum pernah kita coba, terlalu pedes misalnya ya. Akhirnya nanti diare ya, terganggu jadi ibadah puasa kalau diarenya berlanjut sampai besok misalnya. Jadi pilihlah jenis cita rasa yang kita memang sesuai dengan biasanya kita. Jangan mentang-mentang wah ini lagi ada khusus ya level pedes 12 atau 15 karena diundang di suatu restoran yang menyediakan level atau camilan begitu ya. Jadi satu lagi, cara sederhana mengontrol tidak berlebih, berhentilah sebelum kenyang ya, berhenti sebelum kenyang. Berhenti sebelum kenyang ya, biar berkah, berdoalah sebelum dan sudah makan. Iya, betul sekali. Kira-kira begitu. Berhenti sebelum kenyang karena kan biasanya kalau udah kenyang habis sholat maghrib, kalau sholat isya dan tarawih biasanya agak susah gitu. Jadi ngantukan jadinya ya. Lebih ngantuk juga, benar Prof. Oh iya Prof, misalnya ada orang yang menerapkan diet khusus, misalnya diet rendah kalori ataupun diet vegetarian, tapi dia ikut berpuasa. Nah, makan malamnya tetap menerapkan diet seperti yang sebelumnya Prof, sebelum puasa, itu gimana dampaknya untuk kesehatan Prof? Ya, kalau dia lagi sedang berdiet dan dietnya tadi memang sudah dikonsultasikan. Kalau vegetarian itu kan bukan vegan ya. Ya, berarti artinya di samping dari sayur, buah, pangan nabati, dia juga masih memungkinkan pangan hewani. Silakan saja, lagi-lagi jangan berlebihan kan itu. Pangan vegetarian tapi kalau berlebihan juga bisa menyebabkan gemuk juga ya. Kemudian kalau tadi low kalori ya, low kalorinya seperti apa? Sebaiknya tidak very low calorie diet ya. Kalau very low itu kan biasanya di bawah 800 kilokalori ya. Padahal besoknya kita berpuasa, khawatir nanti ada something pingsan dan lain sebagainya. Jadi kalau hanya low dalam arti setara dengan kebutuhan minimal kita, energi basal 1500, nggak masalah, karena kan kita juga ketika berpuasa juga kalau aktivitas kita nggak berat ya, akan menggunakan, kita yakin cadangan kita ada ya, nanti akan terkuras dari cadangan sehingga diet mengendalikan lemak tubuh tadi masih. Karena puasa juga udah termasuk diet untuk menurunkan berat badan ya Prof. Bagi yang teman sehat yang diet rendah kalori, puasa juga bisa termasuk menurunkan berat badan ya. Ya, tapi bukan sangat rendah kalori ya. Iya, bukan sangat rendah kalori. Dan make sure bahwa punya cadangan memang yang harus dikurangi. Jangan yang orang kurus tapi rendah kalori, itu berbahaya sih. Oke Prof, terima kasih banyak nih Prof atas bincang-bincangnya terkait cara sehat makan malam saat di bulan Ramadan. Banyak sekali ya teman sehat yang bisa kita ambil. Pada intinya sih sebenarnya yang seimbang ya Prof. Yang seimbang, tidak berlebihan, kemudian berhentilah sebelum kenyang. Namun disesuaikan juga nih, misalnya berbukanya misalnya yang manis-manis. Nah misalnya setelah itu bisa dihindari ya Prof yang manis-manis lagi gitu. Oke teman sehat, tidak terasa
kita udah ngobrol bareng nih dengan Prof Hardin. Terima kasih banyak Prof atas bincang-bincang kali Sama-sama. ini. Banyak sekali ya manfaat yang bisa kita dapatkan, utamanya terkait topik cara sehat makan malam selama bulan Ramadan. Bagi teman sehat, terima kasih juga udah mengikuti Lini Podcast. Jangan lupa ikutin terus Lini Podcast yang akan tayang setiap hari selama bulan Ramadan. Nah, selain bisa diakses melalui channel YouTube Lini Sehat, teman sehat juga bisa akses atau nikmati di Spotify Lini Sehat. Jangan lupa juga nih untuk terapkan protokol kesehatan dimanapun teman sehat berada. Nah, sampai jumpa di Lini Podcast selanjutnya dengan topik puasa mungkinkah dehidrasi? Ini penjelasannya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.